Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Iko Wuri MKop selaku dosen pengampu seminar CBL gagal jantung pada siang hari ini. Perkenalkan saya Adinda Septi selaku moderator pada seminar hari ini. Sebelum memulai seminar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri. Baik, untuk yang pertama, tinjauan teori tentang gagal jantung. Gagal jantung didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak lagi dapat memompakan cukup darah ke jaringan tubuh. Keadaan ini dapat timbul dengan atau tanpa penyakit jantung. Gangguan fungsi jantung dapat berupa gangguan fungsi diastolik atau sistolik, gangguan irama jantung, atau ketidaksesuaian preload dan afterload. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian pada pasien. Gagal jantung dapat dibagi menjadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung juga dapat dibagi menjadi gagal jantung akut, gagal jantung kronis dekompensasi, serta gagal jantung kronis. Gagal jantung dapat disebabkan oleh banyak hal. Secara epidemiologi cukup penting untuk mengetahui penyebab dari gagal jantung. Di negara berkembang, penyakit arteri koroner dan hipertensi merupakan penyebab terbanyak, sedangkan di negara berkembang yang menjadi penyebab terbanyak adalah penyakit jantung katup dan penyakit jantung akibat malnutrisi. Pada beberapa keadaan sangat sulit untuk menentukan penyebab dari gagal jantung, terutama pada keadaan yang terjadi bersamaan pada penderita. Untuk kasusnya, seorang laki-laki umur 62 tahun dirawat di ruang anggrek mengeluh sesak nafas setelah dari kamar mandi. Untuk data tambahan, hasil pemeriksaan TTV untuk tekanan darahnya 145/90 mmHg, untuk nadi 110 kali per menit, untuk respirasi 28 kali per menit. Memiliki riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun, pasien mengatakan di atas tempat tidur terasa sesak dan terdapat retraksi otot interkostal. Untuk EKG didapatkan hasil disfungsi vertikal kiri. Untuk hasil pemeriksaan fisik paru terdengar rongki basah. Untuk hasil fototorak, kardiomegali dan efusi pleura. Untuk echo-nya 28% EF. Sudah diberikan terapi Big Boxil. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Learning outcome, yaitu yang pertama mampu melakukan pengkajian fokus terkait dengan gagal jantung. Diagnosa subjektif pada pasien memiliki riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun. Pasien mengatakan di atas tempat tidur terasa sesak dan terdapat retraksi otot interkostal. Untuk DO-nya, tekanan darah 145/90 mmHg, nadinya 110 kali per menit, untuk respirasinya 28 kali per menit. EKG didapatkan hasil disfungsi vertikal kiri. Pada bagian pemeriksaan fisik paru terdengar rongki basah. Pasien mendapatkan hasil fototoraks, yaitu kardiomegali dan efusi pleura. Untuk eko 28% EF. Pasien mendapatkan terapi Big Boxil 1 cc 2.0 mega.
Yang kedua yaitu menegakkan diagnosa keperawatan. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan riwayat hipertensi sejak umur 28 tahun. Tekanan darah 145/90 mmHg. Nadi 110 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, dengan tambahan hasil penunjang, yaitu hasil pemeriksaan fisik paru terdengar rongki basah, EKG, difungsi vertikal kiri, hasil fototoraks, kardiomegali, dan efusi pleural. Untuk eko 28% EF, intoleransi aktivitas berhubungan dengan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Ditandai dengan hasil pemeriksaan paru terdengar rongki basah, tekanan darah 145/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, di atas tempat tidur, tanpa sesak dan mengeluh sesak nafas ketika dari kamar mandi. Yang ketiga yaitu hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Gangguan aliran balik vena ditandai dengan retraksi otot jantung. Terdengar suara rongki basah, ditensi vena jugularis. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang C, membuat SLKI terkait diagnosa gagal jantung. Untuk yang diagnosa pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. SLKI setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan penurunan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil kekuatan nadi perifer meningkat 5, ejection fraction EF meningkat 5, takikardi meningkat 1, gambaran EKG aritmia meningkat 1, dispnea meningkat 1, suara jantung S3 meningkat 1, suara jantung S4 meningkat 1, tekanan darah membaik 5. Untuk yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan intoleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil frekuensi nadi meningkat 5, saturasi oksigen meningkat 5, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat 5, kecepatan berjalan meningkat 5, kekuatan tubuh bagian bawah meningkat 5, keluhan lelah menurun 5, dyspnea saat aktivitas menurun 5, serta dyspnea setelah aktivitas menurun 5. Untuk yang ketiga, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi gangguan aliran baik vena. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan hipervolemia meningkat dengan kriteria hasil asupan cairan meningkat 5, asupan makanan meningkat 5, asites menurun 5, tekanan darah membaik 5, denyut nadi radial membaik 5. Untuk yang D, membuat psiki terkait asma dan mengemukakan rasionalis. Yang pertama, diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Psikinya, perawatan jantung, observasi, identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung, meliputi dyspnea, keluhan, edema, ortopnea. Yang kedua, identifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hematomegali, rongki basah. Untuk yang ketiga, monitor tekanan darah termasuk tekanan darah ortostastik. Yang keempat, monitor saturasi oksigen. Yang kelima, periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sudah aktivitas. Untuk terapeutiknya, posisikan pasien semi-flower atau flower dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Dan kedua, berikan terapi relaksasi. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi. Yang pertama, diagnosa keperawatan, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung.
Dengan implementasi, satu, mengidentifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, edema, dan ortopnia. Untuk yang kedua, mengidentifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hematomegali, dan ronki basah. Untuk evaluasi, pasien mengatakan sesak napas berkurang, masih tampak sesak. Yang kedua, diberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen kurang lebih dari 94%. Dan untuk implementasi monitor tekanan darah, termasuk tekanan darah ortostatik. Yang selanjutnya memonitor saturasi oksigen, selanjutnya memeriksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas. Selanjutnya memposisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Selanjutnya memberikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres. Selanjutnya memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Selanjutnya menganjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Dan untuk A, masalah pasien teratasi sebagian terkait penurunan curah jantung. Dan P, lanjutkan intervensi memonitor tekanan darah, termasuk tekanan darah ortotastik. Memposisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Memberikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres. Memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Menganjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Untuk implementasi selanjutnya, mengkolaborasi pemberian anti-aritmia jika perlu. Dan untuk diagnosa kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbang antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk implementasi, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan, memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan, menganjurkan tirah baring, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, mengkolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Dan untuk S, pasien mengatakan sudah berkurang lelahnya dan aktivitas sudah tidak terbatas. O, pasien masih tampak lelah. Dan A, masalah pasien teratasi sebagian terkait intoleransi aktivitas. Dan P, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan, menganjurkan tirah baring, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Untuk diagnosa yang ketiga, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, gangguan aliran balik vena. Untuk implementasi, memeriksa tanda dan gejala hipervolemia, misal ortopnea, dyspnea, edema, suara napas tambahan. Memonitor kecepatan infus secara ketat, memonitor efek samping diuretik, membatasi asupan cairan dan garam, meninggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat, mengajarkan cara membatasi cairan, mengkolaborasi pemberian diuretik. Dan untuk swab, S, pasien mengatakan sudah tidak lemas. O, pasien sudah tidak lemas. A, masalah pasien teratasi terkait hipervolemia. Dan P,
hentikan intervensi. Untuk kesimpulan, gagal jantung didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak lagi dapat memompa cukup darah ke jaringan tubuh. Keadaan ini dapat timbul dengan atau tanpa penyakit jantung. Gangguan fungsi jantung dapat berupa gangguan fungsi diastolik atau sistolik, gangguan irama jantung, dan ketidaksesuaian preload dan afterload. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian pada pasien. 1. Gagal jantung didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak lagi dapat memompa cukup darah ke jaringan tubuh. Yang kedua, keadaan ini dapat timbul dengan atau tanpa penyakit jantung. Yang ketiga, gagal jantung dapat disebabkan oleh banyak hal secara epidemiologi. Cukup penting untuk mengetahui penyebab dari gagal jantung. Di negara berkembang penyakit arteri koroner dan hipertensi merupakan penyebab terbanyak, sedangkan di negara berkembang yang menjadi penyebab terbanyak adalah penyakit jantung katup dan penyakit jantung akibat malnutrisi. Yang keempat, pada beberapa keadaan sangat sulit untuk menentukan penyebab dari gagal jantung, terutama pada keadaan yang terjadi bersamaan pada penderita. Dan untuk saran, gagal jantung merupakan tahap akhir penyakit jantung yang dapat menyebabkan meningkatnya mortalitas dan morbiditas penderita penyakit jantung. Sangat penting untuk mengetahui gagal jantung secara klinis. Penata laksanaan meliputi penanganan gagal jantung kronik dan gagal jantung akut dengan penanganan non-medikamentosa dengan obat-obatan serta dengan menggunakan terapi invasif. Saya kembalikan ke moderator. Sekian seminar dari kelompok kami. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.